atau bisa juga disebut program Kaisar. Kaisar itu kajian Islam Ramadan. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini, pada pagi cerah ini, Allah memberikan maghfirah, pengampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, para tabi'in, hingga sampai kepada kita semua yang insyaallah akan terus istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita lanjutkan. Kemarin ada 7 indikator kalau kita ingin hidup bahagia menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini dalam riwayat masih sepupunya Nabi Muhammad SAW. Ada doa yang sering kita panjatkan. Doa ini disebut dengan doa semujaga. Jadi Nabi selalu membaca. Dalam riwayat sebelumnya Nabi itu selalu membaca doa ini yang sering kita ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Maksudnya harus jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi ingin kebaikan di dunia, ingin kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Sering kita ucapkan, bahkan di doa waktu terakhir pasti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jauhkan dari siksa api neraka, berikan kebaikan di dunia, dan berikan kebaikan di akhirat. Nah, ada 7 indikator menurut Ibnu Abbas ingin bahagia di dunia. Yang pertama sudah kita bahas tentang syukur dan sabar. Yang kedua, memiliki pasangan hidup yang soleh. Pasangan hidup yang soleh adalah suami dan istri tauhid dan kewajiban, sehingga memunculkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan yang ketiga, ketika memiliki pasangan yang soleh, kita diberikan keturunan oleh Allah berupa buah hati, sang anak pujaan hati. Anak-anak lahir dan anak-anak pun ingin kita memiliki anak-anak yang soleh, karena doa anak soleh yang tidak akan terputus doanya meskipun orang tuanya sudah meninggal. Dan yang selanjutnya yang keempat, saat ini yang keempat ini sangat luar biasa, yakni kita menurut Ibnu Abbas, kalau di bagiannya yang keempat adalah miliki teman yang soleh dan lingkungan yang kondusif. Jadi salah satunya mempunyai memiliki lingkungan yang kondusif dan teman-teman yang soleh. Kalau lihat ayat yang pertama di pembukaan dibacakan Quran surat Al-A'raf surat ayat ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anna ahlal qura wa taqawwa fatahna 'alaihim barakatun minas samai wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan berikan keberkahan baik di langit maupun di bumi. Artinya memiliki lingkungan yang kondusif menentukan keberkahan Allah datang baik di langit maupun di bumi. Pak, ayat sangat bahagia sekali kalau kita
kiri sudah. Katanya tetangga Ustaz Abdul Somad, bagaimana semangat? Semangat, kita harus tetap semangat. Oh, semangat kan kita semangat terus. Bertetanggaan di belakang bilang Ustaz, coba ya Allah untuk meninggal. Jadi dia ketemu langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sehat semua? Betul? Lah, sekarang enak kayak bukan tetangga-tetangga yang soleh. Bayangkan kalau kita punya tetangga-tetangga ditanya sama teman yang mau main ke rumah, kamu rumahnya dekat siapa? Saya rumahnya di sebelah depan saya copet, Pak. Di sebelah kiri saya rampok, di sebelah kanan saya penjina, di belakang saya pemalu. Kayaknya kurang enak tuh ya. Punya tetanggaan dengan orang jahat. Makanya kurang kebahagiaan. Makanya sangat bersyukur sekali, sangat berbahagia sekali ketika kita memiliki tetangga dan memiliki lingkungan yang kondusif. Tapi bukan berarti ketika ada seseorang yang melakukan, mohon maaf, perzinahan, mabuk, judi, bukan berarti kita juga meninggalkan mereka. Tetap harus kita rangkul dengan memberikan nasihat. Nasihat bukan berarti kita merasa benar, kita merasa pintar, tapi kita sebagai umat Islam harus saling mengingatkan. Makanya Bu, Pak, masih ada saudara-saudara yang salah paham mengatakan bahwa biarin yang judi dia tetangga, yang zina dia, yang mabuk dia, amal hukum. Pokoknya kurang menjaga hati, mengganggu hati. Nah ini sehingga benar Pak, kayak yang benar. Padahal azab Allah turun. Kenapa Pak? Kurang sebagai tetangganya. Suka gempa bumi dengan hiji mahal gempa bumi ke acak-acakan, itu mungkin. Pasti gempa bumi itu sekitar kampung itu kena semua. Padahal yang judi, yang mabuk, yang zina cuma satu rumah. Diingatkan. Tapi hati-hati. Mengingatkannya juga hati-hati dalam ilmu tasawuf, harus hati-hati. Maka tasawuf itu sering disebut tasawuf. Namun tata tasawuf bagus itu tasawuf dokter, jangan tasawuf. Tasawuf, bukan tasawuf. Tasawuf ini kan begini Bang. Ketika menasihati orang, jangan merasa kita itu asal benar, asal paling pintar, asal paling suci. Tapi yang harus kita benci ke mereka itu perbuatannya. Ke orangnya tetap kita rangkul, ke makhluknya tetap kita rangkul. Perbuatannya tuh yang kita benci. Karena
Nabi Muhammad pasti maksud, artinya betul-betul sempurna. Nah, kalau kita manusia, kapan kalau nunggu untuk sempurna? Jadi sekiranya ada yang berbuat salah, ya nasihati. Udah nunggu kelauan kita kan saya mau asli nasihatkan kalau kita dulu apa ya? Jadi kita harus saling menasihati. Balik walau ayat, karena disampaikanlah walaupun hanya satu ayat dari itu. Apalah saya sampaikan. Watawasaw bil haq watawasaw bis saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling sabar di antara kita. Nah, gimana? Jadi sesama tetangga, sesama lingkungan, ketika ada yang berbuat nyeleneh, jangan amal, tegur. Bahkan kalau di salah satu hadis itu Pak, harus dengan ketika kita banrah minkum mungkar wal yughayyiru bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika al-amru iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran dicegah apa? Tangan. Gak bisa tulisan gak bisa hati subhanallah iman. Artinya kalau ada hal yang sekiranya mengganggu kenyamanan di masyarakat, orang siap ya, ku bergeraklah. Beda yang KRT itu di rumah itu tuh yang kumpul RT siap, beda yang KRW. RW
kebaikan. Dalam satu kampung saling mengingatkan, yang berbuat maksiat diingatkan, maka akan turun keberkahan di langit dan di bumi. Keberkahan dari Allah, kalau sudah turun keberkahan, masya Allah. Kita dihindari kampung itu dari yang namanya bencana, dihindari dapat dari yang namanya penyakit. Kalau hujan turun sesuai takarannya, kalau kemarau turun sesuai juga dengan takarannya, kemampuan bisa menahan kemarau. Dan masalah kalau sama-sama soleh. Makanya ini ada cerita yang mudah-mudahan banyak cerita ini memang bukti adanya. Saya lupa pernah baca buku, jadi ada sedikit nih. Jadi bisa nolong kamu begini Bang. Ada seseorang yang berusaha pergi ke masjid. Ini sering banyak diceritakan. Seorang yang soleh ingin berangkat ke masjid. Di masjid itu di perjalanan diganggu sama setan. Jadi berangkat pertama dia diganggu sama setan. Lagi di perjalanan ditengkas. Nah ditengkas itu bahasa Indonesia diselidiki. Jadi lagi baru beres hujan gerimis sedikit, dia keluar dari rumah berangkat ke masjid, diselidiki setan. Jatuh. Kata setan, enggak pulang. Subuh-subuh di bapak diri jatuh, subuh diselidiki setan, jatuh. Kira-kira kalau itu tepat baju pada kotor, dia balik lagi. Kira-kira kalau kita keluar dari rumah lagi hujan gerimis terus jatuh, pulang dulu ke rumah balik lagi ke masjid Pak. Kita mau gawe, mungkin ini aturan dari Allah. Terus di imam sholat bisa ini asumsi nanti. Dia keterangan orangnya oh iya aturan mungkin lah pasti dia pulang ke rumah, ganti lagi baju, rapikan lagi baju, berangkat lagi yang kedua. Baru keluar dari rumah, lagi jalan diselidiki dari setan, jatuh lagi. Setan udah yang mesti pulang, udah dingin, baju pada kotor. Ini orang yang soleh pulang ke rumah ganti lagi bajunya, rapiin lagi pakaiannya, berangkat lagi. Pas yang ketiga tidak diselidiki oleh setan, tidak diganggu. Dia kan bingung, oh yang ketiga mah gak diganggu nih. Makanya dia bertanya kepada orang yang ahli, katakanlah orang yang paham dalam agama. Ketika di masjid nanya, wahai Pak Kiai, namanya Kiai katanya, kenapa saya tadi diganggu yang terus, mungkin kayak kita riwayat dulu Pak. Wahai ahli banyak, katakan ini Pak. Itu yang pertama, kamu ketika jatuh, kamu datang balik lagi, itu hanya menyelamatkan dosa kamu sendiri. Kalau sendiri, yang pertama banyak menyelamatkan dosa sendiri, artinya dihampura dosa sama dia pribadi. Yang kedua, dia diganggu lagi, balik lagi ke masjid berangkat, dia menyelamatkan dosanya keluarga. Jadi keluarga dosanya diampuni. Yang ketiga, itu kalau dia diganggu lagi sama setan, pulang ke rumah, balik lagi ke masjid, setan rugi pulang. Itu Pak yang ketiga kali kalau dia berhasil datang ke masjid, satu kampung dosanya diampun. Nih, setannya rugi, kurang capek-capek ganggu jelema, kumane bisa diampun dosa. Jadi ternyata satu orang bisa menyelamatkan satu kampung. Makanya harus bersyukur ketika di satu kampung itu ada orang yang soleh, ada ustaz, ada kiai, lindungi. Atau ada orang yang rajin ibadah, itu ya
tsunami itu. Ya Allah, saya mau banjirkan ke Allah kebakar. Masih banyak orang yang beristighfar. Kadang dalam sehari 3 kali laut ternyata tsunami lah. Ya Allah, saya menghancurkan daerah ini. Jangan, masih ada orang yang beristighfar. Ya Allah, saya menghancurkan. Jangan, masih ada orang yang mau beristighfar. Gara-gara beristighfarnya orang-orang soleh di satu daerah itu, maka laut pun tidak jadi untuk menghancurkan orang itu. Jadi menyambung dengan agama Islam, Pak. Makanya sangat sedih sekali kalau dalam satu kampung maksiat semua, tinggal ribuan lain. Kalau kita sudah maksiat semua, tunggu azab Allah yang tertunda. Namanya istidraj. Jadi berbuat kesalahan tapi diberikan sehat, diberikan kenyamanan, padahal itu azab yang tertunda yang Allah nanti akan turunkan azab. Soalnya sudah jelas riwayat tentang sahabat. Dulu kampung yang luar biasa, kampung yang nyaman, kampung yang subur. Dalam Al-Quran jelaskan di kampung Sabah itu di negara Sabah. Apa yang terjadi? Allah dibanjirkan dan banyak orang yang tidak bersyukur di kampung itu, merasa semua segala sesuatu yang dia dapatkan itu adalah hasil dari jerih payah tenaga kampung itu sendiri, oleh mereka sendiri, lupa pada Allah. Nah, melihat sejarah seperti itu, mudah-mudahan kita jangan sampai melupakan. Jangan terlena dengan kenyamanan perumahan kita. Jangan terlena ketertiban perumahan kita. Bisa jadi kenyamanan, ketertiban, keamanan di perumahan kita ini ada doa-doa orang-orang soleh di dalamnya. Gitu ya. Tapi jangan masuk kepedean juga. Ya doa orang yang kampung aman. Itu juga jangan. Nanti kita termasuk orang-orang yang sombong. Juga maka jaga hati itu yang luar biasa yang penting. Pak, jadi itu baru nanti lingkungan yang kondusif dan teman yang soleh. Nanti selanjutnya besok kita berbicara masalah harta yang halal. Berapa lagi Pak? 7? Ada 7 surveinya. Kalau 7 ini kita lakukan atau kita kondisikan, insya Allah Ibnu Abbas yang masih sepupu Nabi Muhammad SAW, kita akan bahagia. Kita ulangi Pak, untuk yang satu, syukur, tanamkan rasa syukur dalam diri kita. Yang pertamanya, agar merasa bahwa setiap yang kita miliki ini pada dasarnya adalah dari Allah. Ketika diambil lagi sama Allah, hanya itu milik Allah. Dan agar supaya keberkahan yang kita miliki setiap sesuatu yang ada, maka itu adalah kembalikan lagi aktivitas kita untuk berdoa kepada Allah. Yang kedua, pasangan hidup yang soleh, suami dan istri. Kemudian kalau pasangan hidup ini, mudah-mudahan suami kita soleh, istri kita solehah, paham akan hak dan kewajiban, sehingga tidak terjadi pertempuran yang luar biasa di rumah tangga. Ya, kalau paham dua-duanya. Ya. Yang ketiga,